Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dian Syawitri, NPM 19011043. Di sini saya akan mengasih pertanyaan, membuat pertanyaan dari 4 materi dan 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu materi tentang MLM, sistem dan perdagangan. Pertanyaannya, jelaskan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjerumus dalam MLM. Menyinggung sedikit bisnis MLM. Tidak semua bisnis MLM dinilai aman. Oleh karena itu, kita harus pandai memilih dan memilah. Apabila ingin benar-benar terhindar, maka dapat mengikuti tips cara berikut. Yang A, jangan takut menolak, karena teman sendiri sering tidak merasa tidak enak jika menolak tawarannya. Mungkin sebenarnya kamu tergiur dalam bisnis ini, namun pekerjaanmu sudah banyak begitu menumpuk, sehingga tidak mungkin menambah kesibukannya lagi. Yang B yaitu membantu menyadarkan teman. Tidak semua orang yang menjalankan bisnis MLM mampu mengelola keuangan dengan baik. Jika salah strategi, bukan tidak mungkin seseorang malah akan terjerumus dalam jeratan hutang. Yang C yaitu pelajari sistemnya. Setiap MLM mempunyai sistem yang unik. Ada 2 cara umum yang untuk memperoleh penghasilan. Meningkatkan penjualan sebagai reseller, memperbesar. Yang kedua, memperbesar referral sebagai sponsor downline. Pahami yang kamu jual MLM atau penjualan langsung. Salah satu mekanisme distribusi produk dari produsen ke konsumen, sehingga produk tidak dijual atau retail besar. Yang kelima yaitu pilih MLM sebagai produk yang kamu cintai. Perusahaan berbasis penjualan yang baik akan mengajak kamu untuk jujur kepada konsumen, plus calon downline. Ya, selanjutnya materi yang kedua yaitu pertanyaan tentang bagaimana hukum bisnis MLM dalam Islam. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh ulama, Nahdlatul Ulama, bisnis multi marketing adalah haram. Pembahasan mengenai MLM ini dilakukan oleh para kiai Komisi Batsul Masail Waqiah Munas Alim Ulama MU. Pemimpin sidang komisi Asnawi Ridwan mengatakan para kiai NU melihat pelanggaran syariat yang terselubung, baik yang mendapatkan legalitas dari pemerintah maupun tidak. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang KB dan aborsi. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tanggapan seseorang tentang mengenai KB dengan alasan tidak takut miskin, akan tetapi menjaga pendidikan anak. KB bermisi menciptakan keluarga berencana berdasarkan pendekatan semakin sedikit anak, semakin baik konsep pendidikan dan konsep pembinaan. Sementara Islam justru berkonsep sebaliknya. Apapun alasan hukum KB adalah dilarang dan berseberangan dalam agama Islam. Diperbolehkannya KB hanya dalam kondisi darurat. Alasan menjalankan KB demi menjaga pendidikan anak sama dengan alasan memakan babi demi kesehatan tubuh dalam keadaan darurat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum Islam tentang seorang ibu hamil melakukan aborsi dikarenakan cacat dalam janin? Cacat janin dapat dicegah dalam sebelum kehamilan, tapi jika cacat janin baru terdeteksi saat lalu sang ibu ingin menggugurkan kandungannya. Saat mengetahui bahwa janinnya mengalami kecacatan, sebagian ibu hamil akan tetap memilih dan tetap melahirkan buah hatinya. Sebagian lagi mungkin merasa cemas sehingga memilih aborsi atau
memilih aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia akan membunuh seluruh manusia di bumi ini. Itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.